Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini, Mama Ta mau buat cinnamon roll. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 360 gram tepung terigu, saya gunakan tepung terigu pro tinggi, 50 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Untuk mixer adonannya, saya gunakan hand mixer MX200 dari Mito. Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing, desainnya elegan, memiliki 5 kecepatan turbo sehingga durasi mixer lebih cepat, jadi adonannya lebih cepat tercampur rata ya. Ini saya pakai kocokan yang spiral, bisa buat donat atau roti. Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito, kunjungi Instagram Mito ID atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Masukkan 1 kuning telur, 180 ml air es. Kemudian ini dimixer hingga tercampur rata atau sampai adonannya setengah kalis, sekitar 2 menit menggunakan speed maksimal. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Lalu matikan mixernya. Masukkan 45 gram margarin, setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut mixer adonan hingga kalis elastis. Saya gunakan speed nomor 4 sekitar 7 menit. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, adonannya udah halus dan kalis. Matikan mixernya. Untuk mengetahui adonannya udah kalis elastis, ambil sedikit adonan, lalu lebarkan. Kalau adonannya udah nggak gampang robek dan udah transparan, ini tandanya adonannya udah kalis elastis. Kemudian bulatkan adonan. Masukkan adonan kembali ke dalam wadah. Kemudian tutup adonan, ini saya tutup dengan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Diamkan adonan hingga mengembang sekitar 60 menit. Di sini saya udah siapkan 50 gram brown sugar, masukkan 1 sendok teh bubuk kayu manis, 2 sendok makan gula pasir, ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini disisihkan dulu. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, ini adonannya udah mengembang. Lalu buka tutup adonan. Kempiskan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Taburi alas kerja dengan tepung terigu, ditaburinya tipis-tipis aja. Ditaburi tepung terigu supaya nanti adonannya nggak lengket di alas kerja dan lebih mudah untuk digulung. Taburi adonan dengan sedikit tepung terigu.
Kemudian gilas adonan membentuk persegi panjang. Saya gilas dengan rolling pin dari stand cookware. Desainnya cantik dan ini rolling pinnya anti lengket ya. Olesi adonan dengan margarin. Ini saya pakai sekitar 30 gram margarin. Ratakan margarin dengan sendok atau spatula. Lalu taburi dengan bahan taburan yang telah dibuat sebelumnya. Ratakan campuran gula dengan sendok atau spatula. Kemudian gulung adonan, gulung hingga adonannya rapat dan padat. Sebelum memotong adonan, buat garis supaya nanti setiap bagiannya sama rata. Ini saya bagi menjadi 12 bagian sama rata. Kalau mau dibuat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Rapikan sedikit ujungnya. Ini saya potong sedikit. Ini saya potong adonannya dengan benang supaya potongannya lebih rapi. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Letakkan adonan yang telah dipotong di atas paper cup. Kalau mau diletak di atas loyang juga boleh. Nah, ini adonannya udah selesai dipotong semua. Tutup adonan dengan kain bersih. Diamkan sekitar 60 menit hingga adonannya mengembang. Setelah sekitar 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian olesi permukaan adonan dengan susu cair. Diolesinya tipis-tipis aja. Setelah dioles susu cair, ini siap untuk dipanggang. Sambil menunggu adonan tadi, saya udah panaskan oven sekitar 15 menit. Oven yang saya gunakan, ini oven Mito Fantasi MO888. Kapasitas ovennya ini besar, muat sampai 33 liter. Dilengkapi dengan diamond shape aluminium cavity, menghasilkan panas merata ke segala arah, jadi hasil panggangan matang merata. Setelah sekitar 20 menit dipanggang, ini rotinya udah matang, warnanya udah kuning kecoklatan. Lalu angkat dan keluarkan roti dari oven. Ini rotinya wangi banget, wangi brown sugar dan bubuk kayu manisnya berasa sampai satu rumah.
Setelah rotinya dingin, rotinya bisa langsung disajikan. Ini saya beri topping, saya semprot dengan glaze coklat. Ini saya semprot dengan glaze coklat putih. Walau nggak dikasih topping, ini rotinya udah enak banget ya. Ini saya taburi dengan slice almond yang telah dipanggang. Ini dia roti cinnamon rollnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Jadi walau nggak ada paper cup, rotinya ini boleh langsung diletak di atas loyang ya. Untuk bagian bawahnya bisa dilihat, ini brown sugarnya lumer. Kelihatan dari sobekannya ini rotinya lembut banget, empuk. Serat-serat rotinya halus. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Rotinya super lembut dan empuk, gurih dan krenyes-krenyes dari slice almondnya, manis dari brown sugar dan bubuk kayu manisnya. Ini enak banget ya. Mantep, recommended. Cocok buat camilan di rumah atau buat ide jualan. Supaya rotinya lembut berhari-hari, rotinya disimpan di dalam wadah tertutup rapat ya. Rotinya ini enak banget, makanya nggak ngebosenin. Satu resep ini dapatnya 12 roti, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung besar ukuran roti yang dibuat. Dari sobekannya berasa kalau rotinya ini lembut banget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.